Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Elsina Ferdinandus, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Ambon, Provinsi Maluku, guru pada SMK Negeri 1 Ambon. Di video ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 penerapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi merupakan proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi terdiri atas 3, yaitu pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama menstabilkan identitas. Tahapan ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Tahapan yang kedua validasi tindakan yang salah. Tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan murid sehingga mengubah pandangan guru dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif. Tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Pada tahapan ini, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga murid mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus yang pertama, Melta adalah siswa kelas 10 bisnis daring. Melta sering terlambat ke sekolah sehingga terlambat juga masuk kelas mengikuti pelajaran proyek IPAS dari Ibu Ece. Sesuai absen, Ibu Ece melihat kalau sudah 3 kali Melta terlambat. Ketika ditanyakan ternyata alasannya karena membantu orang tua dan jarak dari rumah ke sekolah yang jauh. Ibu Ece kemudian bersama-sama dengan Melta mencari solusi atas permasalahan tersebut. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang Melta. Selamat siang. Apa kabar? Oke, sudah selesai belajar hari ini ya? Melta, apakah Melta tahu kenapa Ibu panggil kamu? Iya, tapi saya lupa masuk ke sini. Jadi kamu tahu kalau kamu terlambat masuk kelas pas ketika saya punya jam. Dan Ibu amati memang sudah beberapa kali kamu terlambat. Baik. Menurut Melta, apakah terlambat itu merupakan perbuatan yang baik? Tidak. Oke, tidak mengapa. Ibu tidak menganggap kamu punya perbuatan itu salah. Memang semua orang pasti berbuat salah. Terkait terlambat, Ibu juga pernah terlambat. Tapi Ibu pengen tahu atau Ibu pengen kamu justru untuk sama-sama kita cari solusi terkait permasalahan kamu. Tapi sebelumnya Ibu ingin tahu kenapa atau alasan apa kamu tuh sering terlambat. Sekolah. Oke, jadi Ibu panggil kamu ke sini tadi terkait dengan yang Ibu amati bahwa kamu untuk 3 kali pertemuan belakangan ini memang kamu terlambat dan kamu sudah mengaku bahwa kamu memang salah. Ibu panggil juga, mari Ibu mau ajak kita sama-sama cari solusi terkait permasalahan kamu. Tapi Ibu mau tahu alasan kamu terlambat itu apa? Jualan. Biasa bangun jam berapa? Jam 4. Lalu bantu mama. Lalu jam berapa ke sekolah? Saya biasanya semua jam 6 lewat di Tinggalnya jauh ya? Oke, jadi
alasan kamu membantu orang tua, padahal sudah bangun awal lebih pagi. Jadi memang apa yang kamu lakukan untuk membantu orang tua atas dasar kamu sangat sayang orang tua, dan memang sudah kewajiban anak untuk membantu orang tua, apalagi menghasilkan uang untuk biaya sekolah kamu. Memang ibu akui kamu memang melakukan perbuatan yang baik, tapi apakah yang bisa kamu lakukan atau menurut kamu ada solusi tidak supaya selain kamu bantu orang tua, kamu juga tidak terlambat ke sekolah? Karena Bu, saya harus berbagi waktu saya bisa datang pergi ke sekolah tepat waktu. Ya. Jadi kamu harus pintar membagi waktu, membantu orang tua. Kalau sudah bangun jam 4, berarti malamnya kamu harus tidur tempo, karena pagi hari mesti bangun tempo juga, lebih awal juga, supaya tidak terlambat. Oke, berarti kamu memang sudah mau untuk membagi waktu. Lalu kira-kira kapan kamu bisa melakukannya? Mulai besok saya akan berusaha memulai saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Tepat waktu, berkomitmen ya. Kita sudah komitmen, kamu sudah mau berusaha. Jadi, oke. Baik, berarti apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita sudah susun bersama waktu awal pertemuan kita? Sudah itu Masih ingat? masih Ibu. Apa? Contohnya? Disiplin. Yang lain juga saya akan selalu jujur Ibu. Oke. Disiplin, jujur. Jadi keyakinan yang kamu sudah ungkapkan kepada saya berarti terkait disiplin dan kejujuran. Oke, benar sekali. Kita sudah sama-sama membuat keyakinan kelas terkait disiplin dan kejujuran. Selanjutnya dari percakapan di saat ini, untuk Melta, kira-kira mau jadi siswa seperti apa? Saya ingin menjadi murid yang disiplin dan menghargai diri sendiri dan mendapatkan sekolah lebih awal lagi dengan guru yang sedang mengajar. Oke, kita berarti berdasarkan apa yang kamu bilang, saya harus disiplin, saya harus menghargai waktu, saya harus menghargai guru, karena terlambat tuh berarti guru sudah ada di depan kelas. Lalu berarti kita sudah dapat solusi ya atas permasalahan ini. Kamu bisa menanamkan nilai disiplin mulai dari saat ini sampai lulus dari atau keluar dari sekolah ini. Saya harap kamu dapat mengatur waktu lebih baik dan lebih bijak. Iya, terima kasih. Ya. Sekarang silakan kembali ke kelas dan bergabung bersama teman-teman. Oke, terima kasih Melta. Terima kasih Ibu untuk pendekatannya dan sudah menggerakkan hati saya untuk lebih menghargai waktu dan mengatur waktu saya agar saya datang ke sekolah tepat waktu dan menghargai guru yang sudah mengajar di kelas. Kasus yang kedua, pada saat presentasi kelompok, IBC memperhatikan Cherry dan Nor sedang asik bercerita. IBC kemudian meminta mereka setelah bel pulang untuk datang ke ruangannya. Setelah ditelusuri, ternyata mereka sedang bercerita tentang persiapan lomba menjelang 17 Agustus nanti. IBC kemudian meminta Cherry dan Nur untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama sehingga mereka sadar dan mau memperbaiki kesalahan. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Selamat siang, Nur, Cherry. Selamat siang Ibu. Lapar kopi? Tidak. Tadi semakan toh? Ya Ibu. Oke. Tadi jam terakhir apa? Sejarah Ibu. Dari Ibu Kika ya? Iya Ibu. Nur dan Cherry, tahu keseng atau kalian berdua tahu kenapa kalian dipanggil di sini ruangan? Ibu. Cherry, dia tahu? Nur, Tahu Ibu. kenapa tuh Nur? Karena pada saat jam presentasi kami asik bercerita. Cherry ingat?
Ya, jadi betul memang yang dikatakan Noor. Saya melihat kalian berdua itu saat teman Melta dan teman-teman presentasi, kalian asik cerita. Iya Ibu, maaf Ibu. Oke, sekarang saya tanya, menurut kalian saat teman presentasi itu di depan lalu kalian di belakang bercerita tuh bagus tidak? Bagus sih Bu, saya memang teman presentasi di muka Ibu. Jadi memang sangat terganggu ya kalau kalian bercerita padahal teman ada presentasi di depan. Iya Ibu, minta maaf Ibu. Semoga tidak diulangi lagi. Iya Ibu. Oke. Memang terkait bercerita atau membuat kesalahan, tidak semua orang itu benar. Ada pasti pernah berbuat salah. Ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Berbuat salah itu memang manusiawi ya. Jadi seperti kalian juga suka bercerita ketika teman sedang presentasi. Oke, sekarang ibu pengen tahu alasan kalian bercerita tadi itu apa? Orang Noor yang tanya itu duluan Ibu. Tidak Ibu. Tadi bertanya Ibu Bertanya tentang apa? tentang menjelang 17 Agustus Ibu. Mau 17 Agustus barang ada apa? Ada lomba Ibu yang mau kasih bersih kelas. Oh, itu ada yang sekretaris kah? Iya, iya. Oh iya, ibu lupa lain. Jadi kalian tadi cerita tentang persiapan lomba 17 Agustus. Lalu memang penting untuk kesiapan kelas untuk ikut lomba. Tapi kira-kira itu waktu yang tepat untuk dibahas pada saat teman kalian presentasi. Ya, jadi menurut kalian kira-kira kapan yang bagus, yang waktu yang bagusnya itu di mana saat membahas terkait kesiapan lomba? Hari libur atau ya kan bisa setelah selesai belajar dulu, baru nanti di kelas di luar setelah istirahat, ya kan? Kalau ada guru di kelas, jangan bahas dulu di kelas, ikut presentasi dulu, seperti itu supaya tidak mengganggu saat proses presentasi. Oke, sekarang berdasarkan kesalahan yang kalian buat, menurut kalian apakah keyakinan kelas yang telah kita susun bersama masih ingat? Masih. Apa itu? Keyakinan kelas yang waktu kita baru awal masuk, lalu kita buat kesepakatan menjadi keyakinan kelas. Masih ingat? Masih. Apa? Disiplin, menghargai, kejujuran. Kejujuran itu kita sudah keyakinan kelas yang saya dan kalian buat ya. Jadi memang dalam bentuk segala proses apapun itu baik ketika saya mengajar, ketika teman presentasi, ketika kehadiran di sekolah itu harus sama-sama dijalankan. Kalau melanggar dari 3 poin itu berarti kalian sudah berbuat salah. Oke. Jadi berdasarkan permasalahan yang tadi, kira-kira keyakinan kelas apa yang mana yang menunjukkan kalian pada saat bercerita tadi waktu teman ada presentasi kalian bercerita, keyakinan kelas yang mana? Menghargai orang yang sedang berbicara di depan. Betul sekali. Apakah itu penting untuk kalian? Penting Ibu. Untuk apa? Supaya apa? Supaya ketika kita berbicara orang lain juga bisa menghargai kita pada saat kita berbicara. Kira-kira kalau kalian pada posisinya Melta dan teman-teman saat presentasi, lalu kalian lihat Melta bagian yang bicara di belakang, kamu marah tidak? Tersinggung tidak? Jadi ketika guru, saya juga kalau ada mengajar, lalu lihat kalian cerita di situ, saya merasa tidak dihargai. Seperti itu. Jadi keyakinan kelas yang kita sudah buat harus saling menghargai. Oke, jadi
Untuk Nur dan Cherry, Anda ingin murid yang seperti apa dari permasalahan ini? Cherry? Menjadi murid yang lebih baik. Yang lebih baik, dapat menghargai teman saja, dan siapa saja, dalam artian menghargai, menghormati ketika orang ada bicara kah, atau orang yang lebih tua kah, orang tua di rumah, tak? Oke, jadi terkait yang saya tadi panggil ke sini dan apa yang sudah kita diskusikan, apa yang kita sudah mencari solusi, kalian sudah minta maaf dan tidak akan mengulangi lagi ya, Ciri ya? Iya. Kita sudah dapat solusinya dan sudah ada pembelajaran untuk kalian. Oke, yang pasti saya sudah melihat atau menanyakan dan kalian sudah jujur kepada saya terkait apa yang kalian bicarakan tadi dan sudah berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi. Kalau pada saat orang lain ada bicara, jangan bicara, dengarkanlah dulu mereka berbicara. Bukan untuk teman-teman saja di kelas, tapi untuk semua orang, untuk guru juga. Oke, terima kasih Nur dan Cherry sudah datang sesuai panggilan saya. Sudah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ya? Iya, Ibu. Oke, terima kasih, selamat siang. Siang, Ibu. Oke, kembali pulang, langsung pulang ya? Iya, Ibu. Oke. Kira-kira apa yang kalian rasakan ketika ibu panggil kalian berdua ke sini dan kita sudah sama-sama cari solusinya? Mama kaget tuh, ini betul apa salah apa? Oh gitu. Menduga ini ibu panggil saya untuk apa? Terus setelah tahu ibu panggil untuk apa? Rasanya gimana? Oh, rasanya kayak aku merasa salah, Ibu. Bersalah, Ibu. Rasa bersalah. Dengan sendirinya merasa bersalah. Iya, Ibu. Lalu setelah itu Kami sadar bahwa kami melakukan kesalahan. kesalahan. Mesti menghargai teman di muka, Ibu. Iya, lain kali mesti bagaimana? Hargai teman yang ada di depan, Ibu. Oke. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.